Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Senang rasanya hari ini kita di awal Ramadan, Ibu. Tetap kita semangat, kita tetap akan berbagi informasi dan edukasi pada sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Kali ini, di episode kali ini kita akan membahas peran keluarga dalam dukungan sosial dalam proses penyembuhan pasien dengan masalah gangguan jiwa. Karena kesehatan jiwa itu adalah bagian penting dalam yang terkadang masih dianggap hal tabu dan kurang dipahami oleh masyarakat. Namun kita akan tahu lebih banyak hari ini karena kita sudah ada dokter spesialis kesehatan jiwa, di mana beliau adalah sebenarnya adalah orang yang lama, stok lama nih Bu. Tapi casingnya menjadi baru. Casingnya menjadi baru karena ilmu baru. Sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, narasumber yang hebat kita adalah seorang dokter ahli spesialis kesehatan jiwa. Selamat datang Ibu Dr. Ervana Ika Yusnita, SPKJ. Sebelum kita memulai, sahabat Obsasi Rabain, mari kita berkenalan. Sekaligus langsung kita minta pada beliau untuk menceritakan apa yang mendorong Ibu Ervana ini memilih spesialisasinya adalah kesehatan jiwa. Silakan Bu. Terima kasih Bu Jenny. Assalamualaikum. Halo sobat Obsasi ya, sobat Obsasi. Perkenalkan, saya Dr. Ervana, spesialis kedokteran jiwa. Ya benar, stok lama, casing baru. Jadi saya sudah menjadi dokter di Kabupaten Muara Enim ini sejak tahun 2007. Di tahun 2007, kemudian saya menjadi PNS di Kabupaten Muara Enim sejak 2009. Kemudian tahun 2014 saya mengambil spesialis kedokteran jiwa di Universitas Padjadjaran Bandung. Kalau ditanya alasan kenapa saya mengambil spesialisasi ilmu kedokteran jiwa atau istilah lainnya psikiatri, itu karena waktu itu pada tahun 2014 ke bawah itu kasus gangguan jiwa itu cukup banyak ya. Waktu itu saya masih kerjanya di Puskesmas Kota Muara Enim. Jadi waktu itu tuh kondisi gangguan jiwa di kota aja waktu itu sudah cukup banyak. Saya bisa kebayang apalagi yang di daerah-daerah. Dan ternyata memang kebutuhan akan psikiater waktu itu juga cukup tinggi, karena waktu itu psikiater itu cuma ada di Palembang ya, untuk Sumatera Selatan itu cuma ada di Palembang, sedangkan di daerah perifer seperti di kabupaten-kabupaten yang jauh dari Palembang seperti Muara Enim, Lahat, Lubulingga, Batu Raja dan sebagainya itu sama sekali nggak ada psikiater. Sehingga memang menurut saya kebutuhan untuk adanya psikiater itu sangat perlu pada waktu itu. Sehingga itulah yang menjadi motivasi saya untuk mengambil ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri. Mungkin seperti itu. Dokter pertama ya Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi sekarang nih untuk tahun 2024 ini sudah lumayan cukup ada beberapa ya, sudah cukup banyak dokter spesialis kedokteran jiwa di Sumatera Selatan sudah bertambah secara signifikan. Alhamdulillah di Rabain sekarang sudah ada 2 psikiaternya, selain saya ada dokter Rahmania juga. Jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas kesehatan jiwa di Kabupaten Muara Enim maupun kabupaten-kabupaten sekitarnya. Terus juga ada kabupaten lain yang ada ini kabupaten Musirawas, kemudian kabupaten Kota Madiun, Prabu Muli juga sudah ada psikiaternya. Jadi alhamdulillah semakin kesini awareness tentang kesehatan jiwa, terpenuhnya kebutuhan mengenai kesehatan mental itu semakin baik. Jadi jangan takut sahabat Obsasi Rabain. Ibu Dr. Ervana ini kesehariannya berpraktek di Rumah Sakit Rabain di Poli Kesehatan Jiwa. Tempatnya di Gedung Pavilion ya Bu? Ya, Gedung Pavilion. Sahabat Obsasi Rabain bisa ke sana, tapi jangan lupa kita tetap seperti biasa pendaftarannya di kita di jam 7.30 sampai dengan di jam 12 siang hari Senin dan Kamis, dan hari Jumat di jam 7.30 sampai dengan jam 10 pagi. Baik Ibu, sekarang apa sih Bu yang disebut dengan kesehatan jiwa dan kenapa sering timbul masalah-masalah yang awalnya tidak penting akhirnya menjadi sangat penting?
Oke, mungkin kita kembali kepada definisi sehat dulu. Jadi definisi sehat itu menurut WHO itu kan sebenarnya suatu kondisi yang sempurna, baik fisik sehat, baik fisik, mental maupun sosial yang tidak terbatas pada hanya penyakit saja atau kecacatan. Jadi di sini kan kita mengutip definisi sehat itu ada kata mental dan sosial. Di sini kita bergeraknya. Jadi kesehatan mental itu lebih ke kondisi well-being. Jadi menurut WHO itu well-being itu ini kalau di Indonesia kan artinya suatu kondisi yang sejahtera. Sejahtera ini kita menganalogikan dengan orang yang bisa mengenali dirinya sendiri, bisa mengetahui potensi dirinya sendiri, bisa mengatasi tekanan-tekanan masalah di dalam hidupnya, kemudian dia bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan, bisa berproduksi maupun bisa memberikan kontribusi di dalam komunitasnya, dan juga bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mungkin seperti itu yang perlu diketahui tentang kesehatan mental. Kenapa ini penting? Ini karena memberikan dampak yang besar terhadap kualitas hidup seseorang. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam kondisi yang tanda kutip misalnya kita tidak sehat secara mental, misalnya kita cemas, nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi, apakah kita bisa bekerja dengan baik? Nah, tentu saja tidak. Sehingga makanya kesehatan mental merupakan satu poin penting dalam definisi sehat. Mungkin itu Jadi tidak bisa tidur disebut dengan gangguan, Bu. ya, Gangguan mental. jadi gini, kondisi gangguan mental itu sepertinya seperti yang horor ya. Sebenarnya nggak seperti itu gitu. Kalau kondisi masalah mental itu sebenarnya sama seperti masalah-masalah kesehatan yang lain, sama seperti misalnya kita kondisi sakit batuk pilek atau kondisi misalnya sakit kronis lain seperti kencing manis, darah tinggi, stroke dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi penyakit yang bisa diobati karena secara ilmu kedokteran itu ada penelitiannya seperti itu. Dan jangan takut, kondisi gangguan yang berkaitan dengan kejiwaan itu bukannya tidak bisa diobati, bisa diobati dan cukup bagus hasilnya. Itu bisa dilihat ya selama saya berpraktik menjadi alhamdulillah sudah 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun sudah 6 tahun. Itu progres pasien-pasiennya, kunjungan pasien-pasien ke Polijiwa RSUD Ramayana itu cukup banyak dan meningkat. Dan saya lihat memang pasien-pasien yang berobat rutin itu kualitas hidupnya bagus dan mereka bisa bekerja, bisa interaksi, bisa merawat diri, ya seperti itu. Mungkin jadi itu yang perlu diketahui. Kenapa sampai kadang-kadang mereka masalah kejiwaan ini nggak kurang disorot. Mungkin satu ya karena orang takut ke dokter jiwa karena takutnya apa? Takut stigma. Jangan-jangan saya gila, jangan jiwa. Ya, gangguan jiwa itu seperti sesuatu yang menakutkan, padahal tidak seperti itu gitu. Justru dia sama seperti penyakit-penyakit lain yang bisa diobati. Jadi adanya stigma baik ke diri sendiri maupun ke orang lain itu akan membuat kita tidak mendapatkan pengobatan. Sehingga kualitas hidup kita jadi menurun seperti itu. Misal nih Bu ya, ada tetangga saya dengan kondisi gangguan mental seperti dibilang tadi ya, menjadi kecemasan, tidak bisa tidur. Nah, tapi tetangga saya itu atau lingkungan saya itu dia termasuk yang kurang ekonominya kurang Bu. Nah, kira-kira Bu kalau datang ke tempat kita nih Bu, ke rumah sakit kita di kepolisian jiwa itu, bagaimana proses rujukannya? Bisa nggak Bu menggunakan BPJS Bu? Kasiannya Bu. Jadi sobat obsesi jangan takut ya, untuk masalah-masalah kesehatan jiwa itu semuanya ditanggung oleh BPJS ya. Jadi mau kondisi yang seperti apa, mulai dari kondisi masalah kejiwaan yang ringan sampai berat itu semuanya bisa ditanggung BPJS. Jadi yang perlu dilakukan oleh sobat obsesi itu pertama-tama adalah coba konsultasi dulu ke puskesmas ya. Untuk kondisi-kondisi gangguan jiwa itu memang kebanyakan memang dirujuk, seharusnya dirujuk ke rumah sakit karena obat-obatnya juga memang lebih tersedia di rumah sakit. Tapi memang untuk kondisi-kondisi yang gangguan jiwa berat yang terkontrol, kalau obatnya tersedia di puskesmas tidak apa-apa
nanti pengobatannya dilanjutkan di puskesmas karena mungkin terkait dengan biaya ya, biaya jauh gitu, jauh dari rumah sakit, terus juga kerepotan misalnya bawa pasiennya seperti itu. Nah, tapi untuk kondisi-kondisi yang seperti saya sebutkan tadi itu bisa menggunakan BPJS. Pertama adalah minta rujukan dulu dari puskesmas atau klinik-klinik atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS untuk ke poli jiwa RSUD Rabat. Artinya kalau misalnya memang di suatu tempat disarankan dulu ke puskesmas. Iya, kalau misalnya memang membutuhkan terapi lanjut, baru kita ke rumah sakit Rabat itu menurut mana. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kesehatan jiwa itu terapinya apa saja Bu yang ada di rumah sakit yang bagaimana kerjakan terapi yang jenis bagaimana Bu? Oke. Jadi untuk pengobatan jiwa atau masalah mental ini sebenarnya dia bukan hanya, jadi dia kompleks ya. Jadi dia bukan cuma pengobatan yang bersifat obat aja, atau kita sebutnya psikofarmako ya, psikofarmakologi atau psikofarmaka. Jadi pengobatan jiwa itu komprehensif. Jadi dia meliputi obat maupun meliputi yang namanya psikoterapi. Jadi psikoterapi itu semacam kita interaksi dengan pasien. Kemudian nanti di situ kita akan seperti mungkin ngobrol, kita cerita-cerita dengan pasien, kita melihat dari sudut pandang pasien itu seperti apa, dari sudut pandang kita sebagai dokternya sebagai apa, terus ya istilahnya seperti curhat lah seperti itu. Karena memang pada prinsipnya nggak bisa dikatakan orang yang dengan masalah kejiwaan kan mungkin dia nggak punya teman cerita. Nah, disitulah nanti dia bisa bercerita sama kita sebagai dokter. Tapi juga selain psikoterapi juga kita biasanya ada menambahkan obat karena memang secara biologi masalah kejiwaan itu ada unsur biologinya gitu. Makanya terapinya itu dengan obat dan psikoterapi. Satu lagi yang penting adalah psikoedukasi. Kalau misalnya dia kondisi gangguan jiwa berat, kita juga harus memberikan edukasi nih sama keluarganya, gitu. Apa yang harus dilakukan sama keluarganya, bukan seperti apa nanti yang dilakukan sama pasien yang bisa dilakukan keluarga. Jadi ada banyak hal ya yang bisa disampaikan kepada pasien dan keluarganya. Terus tentu ada peranan atau dukungan sosial Bu ya dalam penyembuhan pasien. Iya pasti. Nah, kalau di kita bagaimana Bu? Bentuk dukungan sosial itu bagaimana? Kalau dukungan sosial itu sebenarnya sifatnya juga ya sama ya. Pengobatan kejiwaan itu kan dia komprehensif ya. Jadi bukan cuma dari pasiennya aja harus minum interaksi dengan dia, kemudian dukungan dari lingkungan, tetangga gitu kan, RT, RW dan sebagainya, kemudian pemerintah setempat gitu. Jadi kayak misalnya ada kasus ODGJ ya, ODGJ yang keliaran gitu. Itu masalahnya bukan hanya di pasien dan keluarganya aja, tapi juga sudah melibatkan pasti tetangganya gitu loh, apalagi ya aparat setempat, lurah, ya lingkungan sosialnya maupun dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan sebagainya. Jadi memang bukan berdiri sendiri kalau memang ada kasus kondisi kejiwaan yang mungkin sudah berat. Komprehensif pengobatan. Dia lebih dulu peran keluarga ya. Ya keluarga itu karena dia orang yang interaksi si pasien. Tentu ada tantangan gini Bu. Jadi kalau peran keluarga itu utama duluan dalam proses penyembuhan kesehatan jiwa pasien tadi, kira-kira tantangannya apa ya Bu ya? Kan itu sering di poli nih, yang datang juga sama keluarganya, sama ibunya, gitu, sama siapanya. Kira-kira ada yang disampaikan Bu? Ya banyak sih sebenarnya tantangan ya. Kalau dari pengalaman saya memang yang paling sering itu biasanya karena keluarga itu biasanya malu ya membawa anggota keluarganya yang berobat ke poli jiwa gitu ya, takut ketahuan sama orang lain atau masih jadi sebenarnya nggak apa gitu, atau misalnya ini kerasukan dan sebagainya gitu ya, padahal sebenarnya dia ada masalah kejiwaan. Itu yang pertama, stigma. Yang kedua itu biasanya juga karena mungkin keluarga itu
denial, nggak mungkin biasanya. Menolak gitu. Jadi menyangkal dia mengalami masalah kejiwaan, nggak mungkin dia bebe aja kok kurang ibadah dan sebagainya, itu yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga itu biasanya juga masalah biaya, ya masalah biaya, orang takut membawa ke rumah sakit karena itu tadi mereka nggak tahu bahwa ternyata kondisi masalah kejiwaan itu ditanggung BPJS. Makanya biasanya saya selalu sampaikan kepada pasien bahwa pengobatan jiwa ini bisa lo pakai BPJS dan gratis. Jadi kalau memang ada masalah kondisi kejiwaan yang sangat membutuhkan bantuan psikiater, nggak apa-apa pakai BPJS aja. Ya, jadi jangan takut karena biayanya gratis. Terus apalagi ya masalah-masalah tantangan itu ya, terus ya mungkin itu sih Bu Jenny. Mungkin kan ya kalau misalnya pasien yang datang ke kita ke Bu Ermana biasanya kan dalam 1 minggu atau kadang dalam 1 bulan diminta datang kembali kan. BPJS itu berapa lama sih Bu? Kadang-kadang kan kita kesulitan untuk menyampaikan sama pasien dan keluarga untuk datang kembali, atau terapinya yang bagaimana, itu sahabat Rosasi bisa dikasih tahu dong. Ya, jadi kondisi-kondisi kejiwaan itu kan termasuk masalah kronis ya. Masalah kronis itu sama seperti kita misalnya pasien hipertensi, pasien diabetes, dan sebagainya. Jadi memang untuk pengobatannya itu kalau dia sudah terkontrol kita kasihnya obatnya sebulan sekali dan obatnya ditanggung BPJS semua gitu. Jadi memang kalau memang kondisi pasien yang jauh-jauh nih, misalnya dia pasien yang dirawat kerabat ini kan ada yang dari pagar alam atau dari mana, misalnya dari daerah pagar alam yang paling jauh ya Lahat gitu ya. Ya mereka agak kesulitan kalau misalnya datang harus per minggu, misalnya per 2 minggu dari Tanjung Sakti. Nah, dari Tanjung Sakti, dari Jarai ya Pak ya, dari Jarai itu yang jauh gitu ya. Mereka harus subuh-subuh berangkat supaya bisa kembali lagi gitu. Jadi kita biasanya untuk terapi kalau memang sudah terkontrol kita kasih sebulan sekali ya. Dan kita juga mempertimbangkan kalau kondisinya jauh. Jadi obat-obat itu biasanya kita kasih sebulan sekali 30 hari dan alhamdulillah obatnya ditanggung BPJS ya. Dan obatnya sudah cukup bagus-bagus. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita jadi pasien umum obatnya akan berbeda dengan BPJS. Enggak, sama aja. Kan pasien itu dapat obatnya 1 bulan sekali nih Bu. Sebegitu yakin obat itu dimakan rutin Bu. Bagaimana mengevaluasi Bu? Soalnya ini dibawa nih obatnya ada beberapa jenis dibawa sama. Oke, kalau ketemu dengan keluarga yang mendukung Bu ya, mungkin setiap hari. Nah, Ibu mengevaluasinya bagaimana bahwa obat itu benar-benar dimakan? Ya, itu minum. Betul, itu penting sekali ya. Jadi memang untuk kondisi masalah terutama gangguan jiwa berat ya. Kalau kondisi gangguan jiwa yang ringan, sedangkan dia biasanya udah tahu nih, udah aware ya dengan dirinya sendiri. Oh, saya butuh obat. Kalau minum obat saya membaik gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi gangguan jiwa berat kan dia nggak aware nih kalau dia butuh obat. Nah, gitu. Jadi yang kita berikan edukasi adalah keluarganya. Jadi makanya itu butuh banget support dari keluarga untuk mendukung memberikan obat. Jadi mengingatkan nih, jangan obatnya mentah-mentah dikasih ke pasien. Gitu. Kalau kondisi gangguan jiwa berat obat dikasih pasien ya bisa dia nggak minum atau mungkin bisa dia minum dalam jumlah banyak tanpa tidak sesuai dengan aturan minumnya. Jadi memang itu penting ya, dukungan keluarga dalam monitoring pemberian obat pada pasien gitu. Jadi memang harus ada caregiver khusus untuk ini, selain dia memberikan support yang sifatnya dukungan, kata-kata positif, mengajak untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga misalnya, atau diajak ngobrol di keluarga. Jangan misalnya udah dia diemin aja gitu. Jadi kondisinya akan nggak terlalu membaik gitu kalau seperti itu. Pernah juga ada yang datang Bu ya ke Humas bertanya, Pak, obat itu misalnya habisnya di hari lusa nih Bu, Senin misalnya, tapi dia datang di hari Jumat jam poli habis. Nah, terus orangnya jauh dari pagar alam. Bisa dibantu nggak Bu ya begitu? Soalnya kan kita kalau mesti itu tadi kan evaluasi tadi ya Bu ya, kan kita yakin yang beriman. Kalau ada yang kayak begitu sudah habis duluan, kan sering kejadian kayak ya. Biasanya memang kalau untuk kondisi-kondisi itu tadi Bu ya, kita memang ada pertimbangan ya untuk pasien-pasien yang jauh, pasien-pasien yang udah jauh, ongkosnya mahal dan segala macam. Itu biasanya kita bantu. Jadi kalau memang misalnya ini nanti kita koordinasi dengan apotik untuk mungkin
apa istilah kita pinjam dulu ya. Dimajuin. Dimajuin dulu gitu, jadi supaya dia bisa ngambil obat dulu. Jadi yang lainnya masalah yang administratifnya itu bisa menyusul. Yang penting dipastikan dapat obat. Artinya sahabat obsesi Rabain jangan ragu ya Bu ya. Iya. Kalaupun diikuti alurnya terapinya tadi dengan peran keluarga yang benar, obat itu bisa lepas ya Bu. Iya, obat itu kalau memang ini sih insya Allah Kecuali tanggalnya ada yang ya kehitung pas ya, pas libur biasanya jadi ada skip sehari atau 2 hari minum obat, jadi pas Seninnya atau misalnya dia datang lebih cepat nih hari Iya. Jumat, padahal habisnya harus Senin. Iya. Itu kita bisa benahi. Sabtu dan Minggu ya. Waduh luar biasa sahabat obsesi Rabain, rasanya ngobrol dengan Ibu Dr. Erpanain dengan wawasan yang banyak, jadi lebih fresh, lebih mengetahui kesehatan jiwa dan mental itu ya Bu ya. Jadi yang pusing, yang cemas-cemas itu belum gangguan jiwa kan? Ada kriteria diagnosis untuk mendiagnosa seseorang Iya. mengalami masalah kejiwaan atau enggak. Jadi nggak semuanya orang yang nggak bisa tidur sehari itu gangguan jiwa, enggak sih. Atau cemas tuh karena mikir lebaran bisa juga bukan gangguan jiwa ya Bu ya? Iya, jadi ada kriteria diagnosis. Jadi kalau dia misalnya kondisi cemasnya itu terjadi setiap hari nih, hampir setiap hari selama berbulan-bulan itu dalam waktu minimal 6 bulan, nah itu mungkin perlu kita lakukan suatu terapi seperti itu. Tapi kalau misalnya baru cemas sehari 2 hari, saya pikir tidak ada satu orang pun yang tidak cemas ya misalnya gitu. Tapi kalau kondisinya itu menetap lama 6 bulan atau lebih, nah itu yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dan perlu ke profesional. Itu jenisnya Bu? Jenisnya disebut dengan gangguan jiwa Bu, misalnya apa saja Bu? Jadi dikatakan suatu gangguan jiwa itu kalau dia itu tadi ya kita mengacu kepada definisi kesehatan mental tadi, ada perubahan perilaku, ya, itu yang berat ya, terutama perubahan perilaku. Kemudian ada namanya perubahan emosi, perubahan mood. Jadi dia bisa misalnya marah meledak-ledak, tiba-tiba dia baik-baik Di luar dari aja, kepribadian. di luar ini tiba-tiba dia menangis dan sebagainya. Jadi ada perubahan emosional yang ekstrim. Kemudian ada suatu kondisi sakit fisik terus yang rutin, kondisi fisik yang mungkin nggak berhenti padahal sudah dipastikan dari dokter-dokter yang penyakit fisik, misalnya dokter penyakit dalam saraf dan sebagainya, macam tidak ada kelainan. Itu kita bisa pikirkan mungkin ke arah masalah psikiatri. Kemudian ada perilaku seperti menyakiti diri, pikiran-pikiran untuk bunuh diri misalnya seperti itu juga jelas ya masuk ke dalam masalah. Kemudian ada sesuatu yang berlebihan, cemas, takut, yang berlebihan dalam waktu yang tadi menetap lebih dari 5 bulan itu juga masuk. Kemudian penyalahgunaan zat, narkoba, ya alkohol, termasuk mungkin merokok, nah itu juga masuk masalah-masalah psikiatri. Jadi cukup luas sih masalah psikiatri, itu bukan cuma terbatas di ODGJ berat aja, bukan cuma terbatas orang dengan skizofrenia aja gitu. Jadi cukup luas cakupan dari pelayanan kesehatan. Itu tadi Bu yang perlu dikutip, yang narkoba tadi Bu. Oh iya. Jadi kenapa selama ini kalau kita MCU diarahnya ke poli kesehatan jiwa? Ya, betul. Karena memang kondisi-kondisi penggunaan zat itu adalah suatu diagnosis masalah kesehatan jiwa. Makanya untuk surat nazar berdasarkan dari keputusan direktur itu Bukan hanya pemeriksaan narkoba. ya, karena ada pemeriksaan masalah psikiatrik yang terkait dengan kondisi penggunaan zat. Oke, artinya masalah kesehatan jiwa yang benar-benar sudah kita simak, tentu memiliki masalah yang di luar yang menjadi pertanyaan bisa langsung ke kita. Nah ini sebagai closing statement, Ibu bisa sharing dong ke kita, pernah nggak punya pengalaman pasiennya yang benar-benar luar biasa, atau menjadi sangat luar biasa baik, atau karena tidak mungkin bisa sembuh total atau tidak Bu? Kalau dibilang sembuh ya kita bukan sembuh ya, terkontrol ya, karena memang mungkin sama seperti diabetes, tapi diobati bisa. Pasien jiwa itu bisa diobati, ya. Jadi dia terkontrol seperti diabetes, hipertensi, stroke dan sebagainya. Jadi sama ya. Jadi
Kalau pengalaman saya sih, ya alhamdulillah ya, sejauh ini kalau pasien itu minum obat rutin, ya, terutama ODGJ, ya, ODGJ berat itu bagus, ya bagus. Ada yang bisa kerja, ada yang bisa, maksudnya mereka bisa beraktivitas seperti orang-orang lain, seperti biasa gitu kalau mereka minum obat rutin. Kalau kasus-kasus yang pengalaman saya yang mungkin agak excited ya, saya beberapa kali dapat pasien pasung, pasien pasung gitu, jadi kita kunjungannya dapat pasien pasung. Ternyata setelah kita edukasi ke keluarganya, ini kan minim nih pengetahuan keluarga tentang tentang masalah kejiwaan ini kan minim. Jadi kita edukasi dia perlu minum obat segala macam, ternyata bagus setelah dia minum obat dan bisa dilepas dari pasung. Itu menurut saya memang miracle ya, sesuatu yang luar biasa tentang masalah kesehatan jiwa. Oke, baiklah. Tentu pesan yang sangat penting. Terima kasih sekali lagi Bu Dr. Ervana atas waktu dan pengetahuannya. Masih ada Ya. yang bisa Closing statement ya. Closing statement itu berarti saya mau bilang ke sobat-sobat obsesi, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. No health without mental health. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri kalau memang ada masalah-masalah terkait dengan kejiwaan ke psikiater di rumah sakit kita lagi. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Dr. Ervana. Terima kasih sahabat Obsasi Rabain. Semoga pemahaman yang baik tentang kesehatan jiwa kita dapatkan hari ini. Semoga sahabat Obsasi Rabain menjadi tempatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui link di bawah puskesmas untuk mengetahui masalah jiwa pada diri sendiri dan keluarga. Jangan ragu dan takut ya sahabat Obsasi Rabain untuk berkonsultasi ke rumah sakit karena kita ada 2 dokter spesialis kesehatan jiwa. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar setia Obsasi Rabain. Terima kasih tim podcast, terima kasih tim PKRS, terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.